Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar mantap kali ini. Nah, yang pertama datang lagi dari Korea. KAI ini bos, Korea Aerospace Industries, yang ternyata kini sedang ngebut-ngebutnya mengejar Indonesia nih untuk menyelesaikan kesepakatan KF21. Dan targetnya katanya pertengahan tahun ini kalau bisa kelar bos. Nah loh, jadi siap-siap nih. Kita lihat kesepakatan baru KF21, berapa unit, bagaimana target pemerintah Korea. Dan ini ya, jelas bertentangan dengan analis independen Korea kemarin. Si Hwarang di akun X-nya itu bos, @KDefense_Insight, yang ternyata udah ngeblokir admin pula nih. Waduh, ini entah kenapa pula nih bos admin diblokir. Untungnya admin pakai akun samaran ya. Tapi biarin aja lah. Nah, lantas bagaimanakah itu rencana KF21 Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari PT Pindad Indonesia yang kini sudah teken kerjasama dengan Arab Saudi untuk memasok senjata ke negara Sultan Arab itu bos. Nah, senjata apakah itu? Kerjasama apa saja? Bagaimanakah keuntungan PT Pindad? Penasaran beritanya? Cus, Markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar mantap terbaru terkait KF21 Indonesia, di mana kini KAI kembali mengejar Indonesia bos. Jadi admin kutip dari bisniskorea.co.kr bos. Media resmi asal Korea mewartakan bahwa KAI pun kini ingin segera merampungkan negosiasi KF21 dengan Indonesia di semester pertama tahun ini. Nah loh, jadi jelas target mereka kalau bisa bulan 6 nanti, bulan Juni, udah ada deal-dealan dengan Indonesia bos. Jadi hal ini diungkapkan dalam konferensi persnya tanggal 12 Februari kemarin. KAI menyebut bahwa KF21 masuk dalam target ekspor pesawat jadi senilai 6,5 triliun won, jadi sekitar 76 triliun rupiah. Dan dalam konferensi persnya, negara kita Indonesia pun diposisikan sebagai calon ekspor pertama bos. Nah, jadi hal ini pun jelas membantah klaim analis Korea yang ngarang-ngarang kemarin. Udah itu ngeblokirin Mimin pula. Heran deh. Dan ini penting bos secara industri, karena KF21 butuh launch export customer. Dan Indonesia, negara kita masih dianggap kandidat kuat. Kalau hubungan retak keras seperti klaim Hwarang itu biasanya tidak dimasukkan dalam target ekspor resmi bos. Dan kalimat kuncinya di sini adalah we are working to finalize negotiation with Indonesia. Nah, ini kalau ngikut kata Hwarang kemarin, no loans, no in-kind payment, cash only, zero commission, no kickback. Dan itu seolah-olah keputusan final dari Korea ternyata 100% full hoax bos. Jadi ya admin diblokir pun gak apa-apa lah. Cucok tuh untuk digeber-geber ya kan. Nah lanjut, dalam artikel bisnis Korea disebutkan juga soal jadwal deliverynya ke Indonesia. Jadi katanya kami masih menegosiasikan jadwal pengiriman untuk Indonesia. Delivery schedule for Indonesia is under negotiation. Artinya ya jadwal belum final. Prioritas akan tetap untuk Angkatan Udara Korea Selatan dulu, dan Indonesia akan menyusul sesuai hasil negosiasi bos. Sehingga KF21 kemungkinan besar akan lanjut untuk Indonesia. Kemudian selanjutnya disebutkan juga nih informasi soal skema pembiayaan, dan lantas bagaimanakah itu kesimpulannya. Simak videonya sampai habis bos. Oke, lanjut soal skema pembiayaan. Artikel bahkan mengutip pernyataan kedua belah pihak presiden saat bertemu tahun lalu bos, di mana kalimat kuncinya adalah we are also discussing economic feasibility including pricing and funding plans. Artinya di sini skema pendanaan masih dinegosiasikan, tidak ada kata ditolak, tidak ada kata loan. Bennett ini justru bertolak belakang dengan klaim Hwarang si tukang ngarang kemarin yang bilang no loans bos. Cukup amsyong. Jadi jelas di sini KF21 Indonesia kita masih hidup ya, dan target selesainya pertengahan tahun ini bos. Selesai negosiasi maksudnya. Dan Indonesia malah masuk dalam kandidat ekspor pertama. Skema harga dan pembiayaan masih dibahas.
Level diskusi sudah sampai presiden, dan ini semua berlawanan dengan klaim Hwarang kemarin yang menggambarkan situasi bahwa Indonesia sedang diultimatum keras oleh Korea. Sedangkan artikel bisnis Korea ini menggambarkan proses negosiasi masih aktif dan berkelanjutan. Funding plans masih dibahas, artinya opsi pembiayaan belum ditutup, bos. Jadi kalau kita objektif, maka postingan si Hwarang kemarin adalah opini pribadi dengan framing keras dan penuh sentimen negatif, sehingga ngeblokirin orang, ya kan? Sedangkan bisnis Korea adalah laporan industri dengan kutipan resmi KAI. Gak mungkin kan kita percaya dengan si Hwarang kemarin, apalagi akun Mimin diblokirnya pula. Padahal nama akunnya bukan Indomagazine, bos. Cukup Amsyong. Nah, lanjut kita masuk ke kabar kedua yang cukup gacor, di mana Pindad akan memasok senjata ke negara Sultan Gurun Arab Saudi. Bagaimanakah itu? Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini ada kerjasama strategis antara PT Pindad dan Saudi Arabian Military Industries Defense System atau SAMIDS dalam ajang World Defense Show 2026 di Riyadh, Arab Saudi, 9 Februari 2026 kemarin. Jadi bukan sembarangan nih. Kerjasama ini pun berbentuk MOA, yaitu Memorandum of Agreement, bos, yang mencakup kesepakatan pengembangan produksi, pemeliharaan, sampai dengan perbaikan dan perawatan untuk produk senapan mesin kaliber 7,62 mm dan 12,7 mm buatan Pindad di Arab Saudi. Artinya apa? Ya, produk senjata buatan Indonesia ini akan diekspor ke Arab Saudi, dan Indonesia akan menjadi pemasok resmi senjata negara Sultan Gurun ini, bos. Tak cuma itu, senjata-senjata Pindad ini juga akan diproduksi langsung dan dikembangkan di Arab Saudi melalui fasilitas industri lokal Arab Saudi di sana. Mantap, Jos. Ini artinya ya senjata Pindad sudah dipercaya oleh Arab Saudi, bos. Salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Bahkan katanya program ini untuk mendukung program Saudi Vision 2030, yaitu salah satu program besar Arab Saudi untuk membangun kemandirian industri pertahanan mereka. Salah satu negara dengan belanja pertahanan terbesar di dunia, bos. Sehingga keberhasilan Pindad masuk ke sana artinya Pindad bakal dapat peluang kontrak jangka panjang dan juga cuan jangka panjang, ya kan? Kemudian itu bisa jadi akses ke jaringan negara teluk di Timur Tengah, pintu masuk ke negara-negara lain, bos, di sana. Reputasi Pindad meningkat secara global, dan ini ya jelas ibarat ijazah dengan cap lulus untuk pasar-pasar premium. Mantap, Jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan satu terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.